Tuhan. Oke, udah gak sabar kayaknya buat sekolah minggu ya Kak. Iya. Yang dari pagi udah minta papa sama mama untuk nyalain YouTube-nya. Yang pagi-pagi udah mandi, udah sarapan buat sekolah minggu. Ya, Kak Olive ya. Luar biasa ya adik-adik ya. Oke, mantap semuanya. Nah, sebelum kita mau ibadah sekolah minggu, kita doa dulu yuk adik-adik. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus ibadah hari ini. Kalian percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Yuk adik-adik, kalian pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Tubuh kami boleh kuat Tuhan. Kami boleh sehat. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat papa mama, buat kakak adik, buat keluarga kami yang kami sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau sekolah minggu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roh
sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik, fokus sembah Tuhan yuk. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mau pisah.
ajarku setiap sampai kau datang. Biar ku terima mahkota mulia, mahkota mulia, mahkota mulia. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini Kakak Hana akan membawakan firman Tuhan buat kita semuanya. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap dengar-dengaran dengan baik. Biarlah kami menjadi anak yang tertib untuk menerima firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Nah adik-adik, Kakak Hana hari ini mau menceritakan seorang pahlawan yang dia masih kecil tapi punya kemampuan yang Tuhan berikan secara luar biasa. Sebelum itu Kakak Hana mau tanya dulu nih, siapa di sini yang punya pahlawan masing-masing? Mungkin seperti papanya atau mamanya atau kakaknya atau abangnya, atau mungkin superhero yang lainnya adik-adik tahu. Nah, tapi ini beda adik-adik. Superhero yang ini atau pahlawan yang ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yang walaupun dia masih kecil nih seperti adik-adik semua, tapi dia berani melawan raksasa yang besar. Bahkan tingginya itu sangat tinggi, dombolnya besar sekali. Di sini Kakak Hana mau bawakan firman Tuhan dari 1 Samuel 17, di mana firman Tuhan ini bercerita tentang Daud yang pada saat waktu itu ada di dalam bangsa Israel. Di mana bangsa Israel ini, yaitu yang memerintah adalah Raja Saul, sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, pada saat itu Daud datang untuk mengantarkan makanan nih buat koko atau kakaknya 3 orang. Nah, pada saat itu Daud tidak sengaja mendengar bahwa ternyata orang Filistin meremehkan orang Israel. Bahkan mereka mengejek dan meledek orang Israel. Daud sebagai seorang prajurit Allah sedih dan juga dia tidak terima. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan dia besar dan bahkan bisa mengalahkan beribu-ribu laksa daripada tentara Filistin. Dan tidak sampai di situ adik-adik. Pada saat orang Israel memberitahukan kepada Daud bahwa mereka tidak tahu dan mereka tidak mampu untuk melawan orang Filistin yang raksasa semua itu, tapi Daud percaya bahwa Tuhan beserta dia. Pada saat itu Daud datang kepada Raja Saul untuk meminta izin agar diperbolehkan untuk masuk ke dalam tim peperangan melawan orang Filistin. Nah, pada saat itu Raja Saul juga tidak yakin. Karena apa? Yang tadi Kakak Hana bilang, Daud masih kecil, di mana dia badannya aja kecil adik-adik. Pasti kalau kita pikir, ya ampun badannya kecil, gimana mau melawan yang orang tua atau lebih dewasa daripada dia, ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk memakai seseorang untuk menjadi prajuritnya. Seperti adik-adik saat ini, siapa yang mau menjadi prajurit yang Tuhan pakai? Disinilah Daud berkata kepada Raja Saul bahwa walaupun aku mengembalakan domba, tapi Tuhan bersamaku. Ketika ada singa, ada beruang yang mencoba untuk mengambil dombanya, Daud akan merobek mulut daripada singa tersebut dan mengambil kembali dombanya. Dan itu adalah sebagai sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang Tuhan buat di dalam diri Daud. Nah, pada saat itu Raja Saul bilang bahwa kalau misalkan baiklah, dan bahkan Raja Saul berkata, Tuhan menyertai engkau. Pada saat itu Daud langsung masuk ke dalam barisan yang paling depan, yang dimana Daud menjadi prajurit pertama yang berani maju untuk mengalahkan Goliat atau bisa dibilang orang Filistin tersebut. Pada saat itu Daud datang nih adik-adik, dia ke sungai mengambil 5 batu licin untuk diambil dan ditaruh di kantongnya nih adik-adik. Nah, pada saat itu Daud juga mengambil yang namanya seperti ketapel gitu adik-adik, atau bisa ditarik dia meluncur. Pada saat itu 5 batu tersebut ditaruh di dalam bagiannya, di kantungnya nih.
dan juga dia membawa umbannya tadi. Dan pada saat itu orang Filistin tersebut mengejek-ngejek Daud. Karena apa? Daud masih kecil. Tapi Daud tidak takut, Daud tidak khawatir karena Tuhan beserta dia. Bahkan ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke depan Daud, Daud berkata kepada orang Filistin tersebut, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing dan juga tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta alam." Kata Daud gitu, "Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kata Daud, wah luar biasa kan adik-adik, betapa dia percaya sama Tuhan, betapa dia yakin kalau misalkan Tuhan beserta dia. Dan pada saat itu orang Filistin maju dan Daud pun maju ke depan barisan, lalu mengambil tadi salah satu batu yang sudah diambil, dan dia mengambil umbannya, menarik, dan batu itu mengenai dahi daripada orang Filistin yang raksasa tersebut. Lalu orang Filistin tersebut jatuh ke bawah dan dia kalah. Dan siapa adik-adik yang telah mengalahkan dia? Itu adalah Tuhan yang memakai Daud untuk mengalahkan orang Filistin tersebut. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel bersukacita dan bersorak-sorai karena apa? Kedahsyatan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Kakak Hana mau ajak kita sama-sama, walaupun adik-adik masih kecil, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas memakai setiap kita. Dan satu hal lagi, kita bisa menjadi pahlawan buat siapapun itu. Pahlawan kecil yang Tuhan pakai secara luar biasa. Membantu papa mama, membantu kakak, abang, atau mungkin membantu adik yang lainnya. Atau mungkin adik-adik menjadi pahlawan di kelas, menjadi juara, atau mungkin bisa lebih lagi melayani Tuhan dan apapun itu yang Tuhan inginkan. Nah, yuk sama-sama adik-adik, Kakak Hana mau kita berdoa bersama bahwa kita mau nyatakan bahwa aku adalah prajurit Allah. Aku mau seperti Daud yang walaupun masih kecil tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu mengenai Daud, yang dimana walaupun Daud kecil tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa untuk memenangkan peperangan yang ada. Tuhan, kami percaya hamba-Mu berdoa untuk adik-adik khususnya di Rayon 1G, di mana Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka suatu tanda yang daripada Tuhan bahwa walaupun mereka kecil, tapi mereka menjadi pahlawan-pahlawan di kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah pahlawan-pahlawan-Mu yang mereka berdoa, selalu membaca firman-Mu, dan merenungkannya, bahkan memuji nama-Mu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema buat adik-adik di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik semua, kenalin aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat bunga hias dari sedotan plastik. Yuk ikutin. Bahan-bahannya yaitu yang pertama lem tembak, yang kedua kawat, yang ketiga gunting, dan yang keempat sedotan. Pertama, siapkan sedotan berwarna ungu dan kawat dengan ukuran panjang sesuai dengan panjang sedotan. Setelah itu, masukkan kawat ke dalam sedotan. Berikutnya, gunting permukaan bawah sedotan dengan menggunakan gunting. Jangan sampai putus ya. Gunting permukaan bawah sedotan sampai ke ujung sedotan ya, seperti yang ada di gambar berikut. Berikutnya, siapkan sedotan berwarna hijau.
lalu lipat menjadi 2 dan rekatkan menggunakan lem tembak. Di sini adik-adik harus hati-hati ya, harus ada pengawasan orang tua. Setelah itu, tempelkan sedotan berwarna ungu yang sudah digunting tadi ke sedotan yang berwarna hijau, hingga berbentuk seperti ini. Yeay, sudah selesai. Wah, seperti bunga lavender beneran ya. Di sini adik-adik bebas ingin membuat bunganya seberapa banyak. Nah, adik-adik, untuk menaruh bunganya, di sini kakak menggunakan botol bekas. Gampang banget kan adik-adik cara membuatnya? Yuk, coba di rumah. Bahan-bahannya juga gampang dicari loh, dan bisa dijadikan hiasan di dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati.